Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini yang sedang sakit disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali melakukan aktivitas seperti semula. Oke guys, saya akan temani kalian semua dalam kisah Nabi Ibrahim yang kelima, yaitu tentang istrinya Nabi Ibrahim dan Raja Zalim di Mesir, Fir'aun. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita simak bareng sampai selesai ya. Bukhari berkata, Muhammad bin Mahbub menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Di antaranya 2 kali semata-mata karena membela eksistensi zat Allah sebagaimana ucapannya, sesungguhnya aku sakit. Quran Surat Asy-Syafat 89. Dan ucapannya, sesungguhnya patung besar itulah yang melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya 63. Abu Hurairah melanjutkan, pada suatu hari ketika Ibrahim bersama Sarah, tiba-tiba datang penguasa yang zalim. Ada seseorang yang berkata kepada raja, di sini ada seorang laki-laki yang mempunyai istri sangat cantik. Selanjutnya diutuslah utusan yang datang menemui Ibrahim. Utusan bertanya, siapa wanita ini? Ibrahim menjawab, ia saudara perempuanku. Ibrahim lalu menemui Sarah dan berkata, wahai Sarah, tidak ada yang beriman kepada Allah di muka bumi ini selain aku dan engkau. Pengawal itu bertanya kepadaku, lalu aku jawab bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Tolong jangan kau dustai ucapanku ini. Setelah itu, raja mengirimkan utusan untuk menemui Sarah. Ketika Sarah dibawa dan masuk menemui raja, sang raja langsung menarik tangan dengan kuat seraya berkata, berdoalah kepada Allah untukku. Aku tidak akan mencelakaimu. Sarah berdoa kepada Allah dan tarikan tangan raja pun terlepas. Selanjutnya, raja menarik tangan Sarah lagi untuk kedua kalinya. Tarikan tangan raja lebih keras dari sebelumnya. Raja berkata, berdoalah kepada Allah untukku. Aku tidak akan mencelakaimu. Lalu Sarah berdoa kepada Allah dan tarikan tangan raja pun terlepas. Selanjutnya raja memanggil sebagian pengawal raja seraya berkata, kalian tidak membawa manusia kepadaku, tetapi membawa setan. Selanjutnya, raja menghadiahi Sarah seorang pelayan bernama Hajar. Sarah kemudian pulang menemui Ibrahim yang saat itu beliau sedang mengerjakan sholat. Ibrahim memberikan isyarat dengan tangannya seolah bertanya mengenai kabarnya. Sarah menjawab, Allah telah menolak tipu daya orang-orang kafir.
Setelah itu aku diberi seorang pelayan bernama Hajar. Abu Hurairah berkata, itulah ibunda moyang kalian, wahai Bani Ma'us sama. Bukhari meriwayatkan hadis ini secara tunggal dari jalur riwayat tersebut yang kedudukannya mauquf. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar juga meriwayatkan hadis tersebut dari Amru bin Ali Al-Fala, dari Abdul Wahab As-Sakafi, dari Hisham bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Ibrahim sama sekali tidak pernah berbohong, kecuali 3 kali. Semua kebohongannya dilakukannya semata-mata karena membela eksistensi zat Allah, sebagaimana ucapan beliau, sesungguhnya aku sakit. Quran Surat Asy-Syaffat 89. Dan ucapan beliau, sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya 63. Dan ketika beliau berjalan di suatu negeri yang dikuasai oleh penguasa yang zalim, saat beliau menetap di sebuah rumah, datanglah seorang pelapor yang berkata kepada penguasa, di sini ada orang yang menetap bersama seorang wanita yang sangat cantik. Penguasa itu pun mengirimkan utusan untuk mencari informasi tentang wanita tersebut. Ketika utusan itu bertemu dengan Ibrahim, beliau menjawab, wanita itu adalah saudara perempuanku. Setelah itu, Ibrahim kembali menemui istrinya, Sarah, dan berkata, sesungguhnya utusan itu telah menanyakan kepadaku tentang dirimu. Lalu aku katakan bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Ketahuilah, saat ini tidak ada orang yang beriman selain aku dan kamu. Sesungguhnya engkau adalah saudara perempuanku seagama. Oleh sebab itu, tolong jangan engkau dustai kata-kataku tadi di hadapannya. Raja pun berangkat sambil membawa Sarah. Saat pergi, raja segera menarik Sarah seraya berkata, berdoalah kepada Allah untukku, sungguh aku tidak akan menyakitimu. Sarah pun mendoakan raja kepada Allah. Kemudian raja beranjak pulih dan kembali menarik tangan Sarah seperti semula, bahkan lebih kuat lagi. Raja berkata, berdoalah kepada Allah untukku, sungguh aku tidak akan menyakitimu. Sarah segera berdoa sebanyak 3 kali. Setelah itu, raja segera memanggil utusannya dan berkata, engkau benar-benar tidak membawa manusia untukku, tetapi membawa setan. Bawa wanita ini keluar dan berikan Hajar kepadanya. Sarah pun pulang menemui Ibrahim saat beliau sedang mengerjakan sholat. Saat Ibrahim mengetahui kedatangan istrinya, beliau segera menyelesaikan sholatnya seraya berkata, bagaimana kabarmu? Sarah menjawab, Allah telah melindungi kita dari tipu daya orang yang zalim. Ia menghadiahiku seorang pelayan bernama Hajar. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Hisham. Al-Bazzar berkata, kami tidak mengetahui sanad-sanad hadis ini yang berasal dari Muhammad, dari Abu Hurairah, kecuali yang berasal
dari Hisham. Adapun perawi lain meriwayatkannya sebagai hadis mauquf. Imam Ahmad berkata, Ali bin Hafiz menceritakan kepada kami dari Waraka, yaitu Abu Umar al-Yashkuri, dari Abu Az-Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali hanya 3 kali, yaitu ucapan beliau saat diundang menyembah berhala-berhala kaumnya, sesungguhnya aku sakit, dan ucapan beliau sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Selanjutnya ucapan beliau tentang Sarah, sesungguhnya ia adalah saudara perempuanku. Abu Hurairah melanjutkan, saat itu Ibrahim memasuki suatu negeri yang di dalamnya terdapat seorang raja atau penguasa yang zalim. Diceritakan bahwa pada suatu malam Ibrahim bersama seorang wanita yang sangat cantik, Sarah, memasuki suatu negeri. Selanjutnya raja atau penguasa yang zalim itu mengutus utusan kepada Ibrahim. Utusan bertanya, siapa wanita yang bersamamu ini? Ibrahim menjawab, ia adalah saudara perempuanku. Setelah mendapat laporan, raja berkata, bawa wanita itu untuk menghadap kami. Ibrahim pun membawa Sarah untuk menghadap raja seraya berkata, janganlah engkau mendustai ucapanku, wahai Sarah. Sesungguhnya aku telah mengatakan bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Sebab tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah di muka bumi ini selain aku dan dirimu. Ketika Sarah dibawa masuk untuk menghadap raja, raja langsung bangkit menuju Sarah. Selanjutnya Sarah segera beranjak untuk berwudu dan mengerjakan sholat seraya berdoa. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku senantiasa menjaga kemaluanku kecuali kepada suamiku, janganlah engkau jadikan aku berada di bawah kekuasaan orang kafir. Seketika itu juga raja merasakan sesak nafas hingga tersengal sampai kakinya tidak bisa bergerak dan jatuh ke tanah. Abu Az-Zanad berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Sarah berdoa, ya Allah, jika ia raja sampai mati, akan dikatakan bahwa akulah yang membunuhnya. Perawi berkata, setelah itu sang raja melepas Sarah. Akan tetapi raja kembali bangkit hendak meraih Sarah. Lalu Sarah segera bangkit untuk berwudu dan mengerjakan sholat. Selanjutnya ia berdoa, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku selalu menjaga kemaluanku kecuali kepada suamiku, janganlah aku dikuasai oleh orang kafir. Seketika itu juga raja merasakan napasnya sesak tersengal hingga kakinya tidak bisa bergerak dan jatuh ke tanah. Abu Az-Zanad berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan dari Abu Hurairah, Sarah berdoa, ya Allah, jika ia raja sampai mati, akan dikatakan bahwa akulah pembunuhnya. Setelah itu sang raja melepaskan Sarah. Demikian seterusnya hingga terjadi sampai 3 atau 4 kali.
Setelah itu raja berkata kepada pengawalnya, "Kalian bukanlah membawa wanita, melainkan setan. Kembalikan wanita itu kepada Ibrahim, lalu berikan Hajar kepadanya." Sarah pun kembali pulang dan berkata kepada Ibrahim, "Apakah engkau merasakan juga bahwa Allah telah mencegah tipu daya orang-orang kafir itu dan memberiku seorang budak wanita?" Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara tunggal, tetapi sesuai dengan syarat hadis sahih. Bukhari juga telah meriwayatkan hadis ini secara singkat dari Abu al-Yaman, dari Su'aib bin Abi Hamzah, dari Abu Az-Zanad, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abu Hatim berkata, "Ayahku telah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ali bin Sa'id bin Jad'an, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda berkaitan dengan 3 kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim, bahwa Ibrahim tidak mengucapkan kalimat tersebut selain semata-mata untuk membela agama Allah. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku sakit." Beliau juga berkata, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya." Beliau juga berkata kepada raja ketika meminta istri beliau, "Ia adalah saudara perempuanku." Ucapan Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ia adalah saudara perempuanku," maksudnya saudara seagama. Adapun ucapan Ibrahim kepada Sarah, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah di muka bumi ini selain aku dan dirimu," maksudnya sepasang suami istri yang beriman selain diriku dan dirimu. Dengan demikian ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa Lut saat itu bersama beliau. Padahal Lut alaihi salam juga seorang nabi. Adapun ucapan Ibrahim kepada Sarah saat istri beliau itu kembali kepadanya, "Mayham," maksudnya, "ada kabar apa?" Sarah menjawab, "Sesungguhnya Allah menolak tipu daya orang-orang yang kafir." Dalam riwayatkan lain, orang yang durhaka maksudnya adalah raja yang kafir dan durhaka. Selanjutnya, Sarah diberi hadiah oleh raja seorang budak wanita sebagai pelayan. Sejak pergi bersama Sarah untuk menemui raja, Nabi Ibrahim alaihissalam segera mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar Allah senantiasa menjaga keluarganya, istrinya, dan menolak setiap orang yang berusaha untuk berbuat jahat kepada keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sarah ketika musuh Allah, raja, hendak berbuat jahat kepadanya. Sarah segera berwudu. Selanjutnya ia mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah diceritakan sebelumnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu." Quran Surat Al-Baqarah 45. Allah pun lalu melindungi dan menjaga Sarah karena perlindungan yang Allah berikan kepada seorang hamba, Rasul dan kekasihnya Ibrahim alaihi salam.
Sebagian ulama berpendapat tentang eksistensi kenabian 3 orang wanita, yaitu Sarah, ibunda Musa, dan Maryam. Semoga kasih sayang Allah senantiasa tercurah atas ketiga wanita ini. Namun menurut mayoritas ulama, mereka termasuk asyidikat, wanita-wanita yang benar dan jujur. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Saya, Ibnu Katsir, membaca dalam beberapa atsar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyingkap tabir penghalang antara Ibrahim dan Sarah, sehingga Ibrahim dapat memantau gerak-gerik Sarah sejak istrinya itu pergi menuju ke tempat raja sampai akhirnya Sarah kembali lagi kepadanya. Ibrahim melihat Sarah ketika ia berada di hadapan raja. Ibrahim juga melihat langsung tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada Sarah dari gangguan raja. Kondisi seperti ini membuat Ibrahim menjadi tenang dan damai hatinya, karena sesungguhnya beliau sangat mencintai Sarah. Kecintaan beliau kepada Sarah semata-mata dilandasi atas ketaatan Sarah pada agama, kedekatannya, dan kecantikannya yang sungguh mengagumkan. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorang wanita pun setelah Hawa hingga masa hidupnya Sarah yang melebihi kecantikan Sarah. Segala puji dan anugerah hanya bagi Allah. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Fir'aun, raja Mesir, mempunyai saudara laki-laki sebagai raja yang terkenal dengan kezalimannya. Ia bekerja untuk saudaranya di Mesir yang bernama Sinan bin Alwan bin Ubaid bin Uwaij bin Imla bin Lawid bin Sam bin Nuh. Sementara itu, Ibnu Hisham menyebutkan di dalam kitab At-Tijan, orang yang menginginkan Sarah saat itu adalah Amr bin Imru'ul Qais bin Mailawan bin Saba di Mesir. Demikianlah sebagaimana yang dinukil oleh As-Suhaili. Wallahu a'lam. Nabi Ibrahim kembali ke Baitul Maqdis. Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam kembali pulang dari Mesir menuju negeri At-Taiman, yaitu Baitul Maqdis, yang sebelumnya beliau pernah menetap di negeri tersebut. Beliau pulang dari Mesir dengan membawa berbagai macam hewan ternak, hamba sahaya, dan harta benda yang banyak, dengan ditemani oleh Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Nabi Lut alaihissalam kemudian membawa sedikit dari kekayaan Ibrahim alaihissalam yang melimpah ruah itu atas perintah Ibrahim. Lut pergi membawa harta tersebut ke suatu wilayah bernama Al-Gaur yang dikenal dengan Gaur Zagar. Selanjutnya Nabi Lut singgah di kota Sodom, yaitu ibu kota negeri tersebut pada saat itu. Adapun penduduknya adalah orang-orang jahat, kafir, dan fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintah oleh Allah untuk melepaskan pandangan matanya ke arah utara, selatan, barat, dan timur. Selanjutnya Allah memberikan kabar gembira kepada beliau. Bumi ini seluruhnya akan aku berikan kepadamu dan orang-orang setelah generasi engkau hingga akhir zaman. Aku juga akan memperbanyak anak-anak keturunanmu sampai mereka berjumlah sama
seperti jumlah tanah yang ada di hamparan bumi. Kabar gembira itu juga sampai kepada umat Muhammad, bahkan lebih sempurna lagi, dan tidak ada yang dapat menandingi kebesarannya. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah pernah mengumpulkan bumi ini untukku hingga aku dapat melihat bagian timur dan barat bumi ini. Sesungguhnya umatku akan dapat mencapai kerajaan bumi yang dikumpulkan kepadaku sebagiannya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Mereka, para ahli sejarah, menyebutkan bahwa sekelompok penguasa zalim itu mengejar Lut dan menangkapnya. Mereka mengambil harta benda yang dibawanya dan merampas hewan ternaknya. Setelah berita ini terdengar oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau segera berangkat menemui para penguasa tersebut. Beliau berangkat bersama 318 orang. Setelah itu Ibrahim meminta agar Lut alaihi salam dibebaskan dan harta bendanya dikembalikan. Selanjutnya banyak musuh Allah dan Rasulnya yang tewas terbunuh. Ibrahim menghalau musuh yang tersisa sampai ke selatan Damaskus. Setelah itu beliau mendirikan perkemahan di pusat kota itu setelah meraih kemenangan. Saya menduga tempat itu disebut sebagai petilasan Ibrahim karena menjadi tempat berkumpulnya beliau bersama pasukannya. Wallahu a'lam. Setelah meraih kemenangan itu, Ibrahim alaihi salam kembali pulang ke negerinya. Beliau disambut oleh para pembesar Baitul Maqdis dengan penuh hormat, pengagungan, dan ketundukan kepadanya. Selanjutnya Ibrahim menetap di negerinya tersebut. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah atas diri beliau. Guys, sampai di sini dulu ya kisah tentang Nabi Ibrahim di bagian kelimanya. Dan nanti kita akan lanjutkan di bagian yang keenamnya tentang kelahiran Nabi Ismailnya, guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.